Mas Rio Hasan, yang saya hormati Mas moderator, Mas Feby, dan kawan-kawan semua. Alhamdulillah kita bisa bertemu, sehat. Saya ditugasi untuk ikut sharing soal takdir, ya, konsep takdir terkait dengan determinisme dan indeterminisme. Saya tidak tahu kenapa saya yang diundang untuk bicara dan bicara pertama. Mungkin menurut dugaan saya, karena saya menulis buku tentang takdir, ya. Saya menulis ada 60-an judul buku selama 15-16 tahun terakhir. 3 di antaranya itu bicara tentang yang terkait dengan takdir. Salah satunya berjudul Mengubah Takdir. Saya di sana mencoba mengkritisi kesalahkaprahan kebanyakan di antara kita yang menganggap atau persepsi tentang takdir, ya, yang menurut saya salah kaprah. Di buku itu saya katakan bahwa takdir itu bukan sesuatu yang tidak bisa diubah, karena itu judul dari buku itu adalah Mengubah Takdir. Satu. Yang kedua, saya juga menulis buku hasil debat saya dengan seorang ateis dari Australia, ya, doktor mikrobiologi, dosen di sana, biomolekuler, yang masuk ke Facebook saya, dan kemudian kita sempat diskusi panjang selama beberapa bulan dan menghasilkan 3 buku trilogi ateisme. Salah satunya itu bicara tentang takdir, yang lainnya bicara tentang ruh, yang lainnya lagi bicara tentang konsep agama dan sains. Nah, di buku yang tentang takdir itu judulnya adalah Ketika Ateis Menerima Konsep Takdir. Itu buku saya yang kedua. Yang ketiga, saya menulis tentang rahasia kehendak, ya, antara free will, free choice, dan sebagainya, yang saya juduli Membongkar 3 Rahasia. Jadi saya nggak tahu apakah karena saya menulis buku-buku itu sehingga mungkin diberi satu sesi untuk memberikan perspektif terkait dengan takdir itu. Tetapi apapun, ya, mungkin juga enggak terkait dengan itu. Saya akan mencoba memberikan ringkasan pemikiran terkait dengan konsep takdir itu. Yang sesungguhnya kalau mau dibahas detail, saya biasanya satu buku itu bedah buku 2 jam itu baru enak, gitu, tuntas, gitu, ya. Dan ini 3 buku, tapi saya mencoba untuk memberikan poin-poinnya. Saya boleh nawar nggak? Bukan 20 menit, tapi 30 menit boleh nggak? Supaya dapat gambaran yang komprehensif terkait dengan ini. Karena menjadi pembicara pertama dan harus menyajikan gambaran yang utuh, gitu, ya. Boleh nggak, Mas Wabi? Oke, nanti ini ya, Pak. Itu nanti bisa dipotong di sesi polemiknya, ya. Nanti bicaranya. Oh ya, ya, oke. Oke. Boleh, Pak. Baik. Terima kasih. Ya. Dalam kesempatan yang pendek, menyampaikan gagasan yang pertama di sesi pertama ini, saya ingin menjawab 2 pertanyaan yang utama saja, karena nanti saya kira selebihnya akan kita bahas dalam diskusi. Yang pertama adalah pertanyaan yang dijadikan sebagai pertanyaan utama dan judul dalam kajian atau diskusi kita kali ini. Apakah segala sesuatu itu sudah ditakdirkan? Maka saya menjawabnya iya. Segala sesuatu itu sudah ditakdirkan, sedang ditakdirkan, dan akan selalu ditakdirkan. Nanti kita bahas, ya, seperti apa detailnya. Tetapi itulah yang kemudian saya sampaikan di dalam buku-buku saya itu, bahwa sesungguhnya memang segala sesuatu itu ditakdirkan karena kita ini sebagai makhluk memiliki keterbatasan yang kalau dalam teknik atau dalam fisika kita ini di closed system, di mana sebuah closed system itu harus ada yang men-start, gitu, ya. Seperti sebuah mobil, ketika belum di starter, ya dia nggak jalan. Tetapi begitu di starter, dia akan kemudian bisa sustainable pergerakannya. Oke, jadi itu pertanyaan besarnya yang pertama. Apakah segala sesuatu itu sudah ditakdirkan? Iya, sudah ditakdirkan, sedang ditakdirkan, dan akan selalu ditakdirkan. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, lantas
ada pertanyaan dalam Tor itu, apakah takdir itu sama dengan konsep takdir sama dengan konsep determinisme? Saya bilang tidak. Konsep takdir itu tidak sama dengan determinisme. Yang serba ditetapkan ya, dan kemudian tidak bisa melakukan apa-apa. Gambarannya kalau dalam kajian-kajian itu seperti wayang kulit katanya. Wayang kulit yang mau diapakan saja oleh dalang, dikeplek-keplek, no diajari, terus dibuang masuk kotak atau apapun ya. Apakah seperti itu? Tidak. Di dalam Al-Quran, di dalam Islam tidak ada konsep takdir sama dengan konsep determinisme, itu nggak ada. Lantas apakah sama dengan indeterminisme? Malah enggak. Jadi takdir bukanlah sama dengan konsep determinisme dan indeterminisme. Melainkan perpaduan dari itu, karena ternyata realitas hidup, bahkan dalam realitas hidup, itu sebetulnya hal konsep deterministik itu berlebihan. Tidak ada. Yang sepenuhnya deterministik itu nggak ada, dan yang sepenuhnya indeterministik juga nggak ada. Oke, jadi itu poin besar yang ingin saya sampaikan dalam beberapa menit ini. Ya, saya ingin mengurainya sekarang. Yang pertama, terkait dengan konsep takdir. Konsep takdir ini banyak difahami secara salah kaprah ya oleh kebanyakan orang. Karena mungkin tidak memahami secara utuh konsep ini dari sumber otoritatifnya. Konsep takdir ini kan sesungguhnya muncul dari Al-Quran. Pakai bahasa Arab takdir. Maka kita ini harus memahami sesungguhnya Al-Quran sebagai sumber yang mengemukakan konsep takdir itu seperti apa. Jangan kemudian takdir difahami dengan menggunakan sudut pandang yang tidak berasal dari sumber konsep itu, gitu ya. Sehingga menjadi salah kaprah. Nah, kata takdir itu kan bentukan kata dari qaddaro yuqaddiru takdiro. Qaddaro itu artinya menentukan, menetapkan, ya, menetapkan. Sudah menetapkan, fiilnya atau bentuknya itu bentuk lampau, past tense. Sudah menetapkan qaddaro. Yuqaddiru sedang dan akan selalu menetapkan. Takdiro adalah bentuk kata bendanya, yaitu takdir, ketetapan. Maka kita ini harus memahami konsep takdir dari sumber aslinya dari dalam Al-Quran. Sesungguhnya apa yang dimaksudkan sebagai takdir itu? Takdir adalah ketetapan. Tapi ketetapan yang bagaimana? Karena di dalam Al-Quran itu ada dua macam ketetapan. Satunya menggunakan kata qaddaro, yang lainnya menggunakan kata qadha. Jadi ada qadar dan ada qadha. Itu sama-sama ketetapan. Nah, kata qaddaro ternyata di dalam Al-Quran itu digunakan untuk menggambarkan sebuah proses penciptaan di mana Allah memasukkan desain, ya, menetapkan desain penciptaan itu. Jadi kata qaddaro itu selalu kalau Anda lihat di dalam Al-Quran itu adalah spesifikasi desain, ketetapan Allah terkait dengan spesifikasi desain makhluk yang diciptakannya. Misalnya nih, ketika Allah menciptakan jagat raya, faqaddaro takdiro, gitu ya. Allah menetapkan takdirnya, atau kalau diterjemahkan secara bebas, Allah menetapkan spesifikasi desainnya dengan secara detail. Nah, maka jagat raya itu ada spesifikasi desain yang ditakdirkan, ditetapkan oleh Sang Pencipta. Apa saja? Misalnya, jagat raya ini tersusun dari 5 variabel. Yang pertama adalah ruang. Ruang adalah wadah, menjadi wadah jagat raya yang sekarang sedang berkembang. Yang kedua, jagat raya itu terdiri dari waktu, di mana waktu itu menjadi ukuran dari pergerakan atau dinamika peristiwa yang ada di dalamnya. Yang ketiga, jagat raya itu terdiri dari atau tersusun dari materi yang menjadi isi dari jagat raya itu. Yang keempat, tersusun dari energi yang menjadi
tenaga penggerak segala dinamika, segala peristiwa yang terjadi di dalamnya. Dan yang kelima adalah informasi, di mana Tuhan Sang Pencipta itu meletakkan perangkat hukum, informasi, perintah berupa aturan, ya, yang disebut oleh Al-Quran sebagai sunatullah. Orang yang tidak beragama atau yang sekuler menyebutnya sebagai hukum alam. Itu ada sistem informasi yang menyebabkan jagat raya ini berdinamika dari, katakanlah tadinya tidak ada jagat rayanya, kemudian muncul ya banyak teori di situ, tetapi kemudian dalam pengamatan terlihat bahwa jagat raya ini dulunya kecil, kemudian mengembang dan muncullah teori Big Bang dan sebagainya itu. Poin penting yang ingin saya sampaikan adalah ketika Tuhan Sang Pencipta itu menciptakan jagat raya, maka Dia menetapkan takdirnya, spesifikasi desainnya. Ada ruang, ada waktu, ada materi, ada energi, ada informasi. Sebuah ketetapan yang tidak bisa dicampur tangani oleh kita. Sehingga kata Al-Quran, Tuhan Allah itu tidak memberikan saham sedikit pun kepadamu dalam penciptaan jagat raya. Itulah takdir Sang Pencipta, penetapan ya Sang Pencipta terhadap jagat raya yang dibuatnya. Nah, di situ ada perangkat hukum yang misalnya kalau di breakdown secara fisika modern, maka di situ ada 4 gaya fundamental sebagai takdir itu. Yaitu ada gaya nuklir lemah yang membentuk partikel-partikel subatomik. Ada proton, ada neutron, ada elektron, ada neutrino, dan sebagainya. Itu terbentuk oleh satu kekuatan gaya ya, yang disebut sebagai gaya nuklir lemah. Yang kedua ada gaya nuklir kuat yang membuat partikel-partikel yang bertebaran itu menyatu membentuk inti-inti atom. Dimulai dari atom paling sederhana, hidrogen, kemudian nanti menjadi lithium, berilium, helium, dan sebagainya, sampai ratusan partikel subatomik yang ada di dalam inti atom. Itu terbentuk karena ada gaya yang namanya gaya nuklir kuat. Yang ketiga, ada gaya elektromagnetik, di mana gaya elektromagnetik ini yang menyebabkan munculnya atom inti yang diputari, dikelilingi oleh elektron, membentuk molekul-molekul, dan kemudian membentuk unsur-unsur, membentuk persenyawaan di seluruh jagat raya ini, mulai dari yang sederhana sampai yang sangat kompleks. Elektromagnetik bekerja secara kelistrikan dan medan magnetik. Dan yang keempat ada gaya namanya gaya gravitasi yang membangun interaksi secara makrokosmos, di mana benda-benda langit seperti galaksi, ya, Bima Sakti, Andromeda, dan sebagainya, ada tata surya, ada planet dan sebagainya, itu memiliki keharmonisan di dalam berperilaku sehingga jagat raya ini bertahan selama 14 miliar tahun kurang lebih, itu sustainable. Nah, itulah takdir, qadar, ya, yang istilah Al-Quran diistilahkan dengan menetapkan dengan menggunakan diksi qadar. Allah selalu menetapkan dari zaman dulu, sekarang juga menetapkan, karena jagat raya ini terus melahirkan bintang, melahirkan benda langit, dan sebagainya, masih tetap menetapkan, dan di masa depan masih akan menetapkan. Nah, jadi itu poin 1. Jadi kalau di breakdown contohnya banyak sekali sampai ke bumi kita. Nah, saya ingin mengarah kemudian ke planet bumi dan kemudian kepada manusia, ya, karena arahnya pasti akan ke situ. Maka di dalam sejumlah ayat digambarkanlah, ya, Al-Quran menggambarkan, misalnya wa qaddarahu manazila li ta'lamuna adadas sinina wal hisab, misalnya, ya. Ada ayat yang menggunakan kata qaddarahu manazila li ta'lamu adadas sinina wal hisab. Allah menetapkan posisi-posisi bulan. Nah, ini kaitannya adalah terkait dengan bumi dan kemudian ada satelitnya, bulan. Allah menetapkan dengan takdirnya, qaddarahu, posisi-posisi bulan, bahwa bulan itu memiliki lintasan dan memiliki posisi yang kata ayat ini, li ta'lamu adadas sinina wal hisab, yang kalian akan memiliki pedoman untuk menghitung bilangan tahun
atau mengetahui bilangan tahun ya, li ta'lamu adada sinina wal hisab, dan perhitungan waktu. Artinya apa? Allah menetapkan desain penciptaan, misalnya dalam konteks ini tata surya, kemudian ada Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Planet ketiganya adalah Bumi, dan kemudian di situ dikelilingi oleh bulan. Nah, bulan itu memiliki lintasan orbit yang akurat yang bisa dijadikan patokan. Jadi kata qaddarohu, kata qadar ya, menetapkan itu memiliki makna menetapkan spesifikasi desain penciptaan. Itu terkait dengan benda-benda langit. Nah, sekarang dengan manusia, apakah juga ditakdirkan? Iya. Apakah manusia itu memiliki spesifikasi desain? Iya. Di mana? Di dalam inti selnya, di dalam untai genetikanya, di dalam kode-kode DNA-nya. Di mana manusia ini memiliki kode-kode DNA ya, di situ terdiri dari untai-untai molekul A, C, G, T, adenin, sitosin, guanin, dan timin yang membentuk kode-kode perintah untuk menjadikan ya proses penciptaan manusia, terbentuknya manusia. Kenapa manusia itu kok kepalanya bulat misalnya, kok enggak kotak atau segitiga atau lancip, kok matanya menghadap ke depan, telinganya di samping, tangannya 2, jarinya 5, kakinya bipedal, dan seterusnya, seperti ini, itu ada spesifikasi desainnya. Dan itu Allah juga menggunakan kata qadar. Ya. Allah menetapkan spesifikasi desain kita, bentuknya seperti ini, iya. Dan kita yang bersangkutan, itu tidak bisa ikut campur. Misalnya nih, saya lahir di Indonesia, saya nggak bisa milih, itu takdir Tuhan. Saya lahir dari bapak ibu saya yang ini, misalnya, yaitu takdir. Saya lahir sebagai seorang laki-laki, yaitu takdir. Sudah ditetapkan dulu. Nah, badan saya sudah didesain sedemikian dengan kadar tertentu. Nah, kata qadar itu diserap ke dalam bahasa Indonesia dan kemudian mengalami sedikit pergeseran makna. Kadar ya. Qadar dan kadar. Saya diciptakan misalnya dengan kadar yang seperti ini, termasuk misalnya lifetime dari organ-organ tubuh saya itu memiliki batasan. Ada lifetime-nya. Semua yang ada di jagat raya ini termasuk dalam tubuh manusia ini ada lifetime-nya. Di dalam untai genetika itu ada rantai telomere yang semacam menjadi stopwatch untuk mengatur usia berapa ya kita misalnya mulai menua, kemudian mengalami kerusakan jantung dan sebagainya, itu ada desainnya gitu ya, ada desain. Yang ditetapkan oleh Allah qadar terhadap manusia salah satunya adalah kita ini pasti mati. Mati itu qadar, kita nggak bisa menentang. Kata Al-Qur'an kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernafas, semua yang berjiwa itu pasti mengalami kematian. Tidak ada yang bisa melawan itu. Tetapi bagaimana datangnya kematian dan kapan kematian itu datang dan bagaimana caranya, itu bukan ditetapkan Allah dengan qadar, melainkan ditetapkan Allah melalui qadha. Nah, ini ada ketetapan kedua. Faqadaina alaihil mauta. Allah menetapkan kepadanya, yaitu ketetapan juga, kematian yang seiring dengan proses. Jadi bedanya istilah qadar dengan qadha, kalau qadar itu ditetapkan sebelum proses, sedangkan qadha itu adalah ditetapkan seiring dengan proses. Kapasitas usia lifetime tubuh kita ditetapkan dengan qadar, katakanlah gampangannya 100 tahun, seperti sebuah mainan anak ayam yang ada pegasnya diputar dilepas kemudian dia berhenti karena pegasnya sudah longgar. Kita Pak, punya lifetime. Pak. Bagaimana? Oke, waktunya 3 menit lagi, Pak. Baik, 3 menit. Ya, Oke, saya manfaatkan. Jadi kita punya lifetime. Katakanlah 100 tahun. Tapi kalau kita memanage dengan tidak baik, pola makan buruk, pola hidup, pola pikir, ya, pola aktivitas semuanya buruk, maka badan kita akan mengalami kehancuran lebih cepat dari qadar yang ditetapkan. Nah, itulah yang disebut sebagai qadha.
kesehatan kita, rezeki kita, jodoh kita, segala macam, itu ada di wilayah qadha. Nah, qadar ditambah qadha, itulah yang disebut sebagai takdir. Ya, jadi Anda melihat sekarang konsep utuhnya yang ingin saya sampaikan, bahwa takdir itu bukan deterministik, bukan. Tetapi perpaduan antara sesuatu yang ditetapkan, memang kita tidak bisa melawan, itu determined, tetapi ada bagian yang kita diberi peluang untuk melakukan usaha supaya takdir kita berubah dari takdir 1 ke takdir 2. Hari ini saya sakit, saya qadai, saya besok mendapatkan takdir sehat. Besok sehat, kemudian perilaku saya tidak baik, saya bisa dapat takdir berikutnya lagi, takdir sakit, dan seterusnya, terkait rezeki, terkait apapun. Oke, karena waktu terbatas ya, mudah-mudahan ketangkep konsep utuhnya, selebihnya nanti akan kita kembangkan dalam diskusi. Saya kembalikan ke Mas Febi, terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Agus telah menyampaikan materi yang sangat apik ya. Mulai dari sudut pandang agama, yaitu agama Islam, terkait takdir ini sendiri. Saya menangkap juga ada beberapa poin, kayak Bapak memberikan satu dasar dulu, 2 dasar pertanyaan antaranya, yaitu apakah segala sesuatu ya, sudah ditakdirkan? Bapak menjawab, iya, sedang dan akan selalu ditakdirkan. Gitu, menarik. Dan ini memang banyak pertanyaan yang saya ingin ajukan, tetapi kita tunggu dahulu, kita berikan waktu ke Pak Dr. Yohasan untuk menyampaikan materinya. Saya persilakan Dr. Yohasan menyampaikan materinya selama 20 menit. Selamat pagi, salam sejahtera, salam bahagia, dan salam sehat semuanya. Selamat pagi Mas Agus, selamat pagi semuanya juga. Oke. Ini tadi ya, ini sudah lah, kalau berbicara mengenai takdir, qadar ini memang Mas Agus sudah piawai. Saya baca semua bukunya sih sebetulnya Mas Agus. Tapi begini, ada saya melihat ini dari sudut pandang sains ya, karena saya diundang sebagai neuroscientist atau sebagai dokter saraf yang membahas ini semua. Kalau pertanyaannya takdir itu ada apa tidak atau ditakdirkan apa tidak, itu sains jawabnya nggak peduli. Sains nggak pernah peduli dengan itu semua. Gitu. Sains kalau ditanya, menurut sains takdir itu ada apa enggak? Sains nggak peduli. Gitu. Sains tidak pernah membahas siapa yang mentakdirkan, takdir itu dari mana. Itu di luar dari bahasan-bahasan sains. Sains itu hanya membahas kalau seandainya ada fenomena itu adalah kejadian-kejadian yang di luar perkiraan. Misalkan kalau begini biasanya begini, ya. Tapi ini begini kok jadinya begitu. Nah, ada hal yang berupa fenomena ini terus kemudian diteliti, ya, ditelaah, dikaji. Kenapa kok demikian itu? Nah, fenomena itu adalah sesuatu yang belum atau tidak diketahui mekanismenya gitu. Setelah diketahui mekanismenya, itu jadi pengetahuan. Gitu. Seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Agus itu tentang bagaimana alam ini terjadi gitu ya itu. Sains tidak pernah membahas siapa yang menciptakan alam, tidak itu. Sains membahas bagaimana alam ini terjadinya gitu. Dan sains itu tidak terobsesi dengan kebenaran. Kalau ada fakta-fakta baru, ya kebenaran lama ditolak, demikian saja gitu. Itu sains itu ya. Jadi apakah sains itu beda dengan filsafat? Beda memang gitu. Pendekatannya beda gitu. Loh, bukannya filsafat itu ibunya segala ilmu, iya ya, tapi kan tidak lantas ibu itu terus lebih pintar dari anaknya, ya enggak gitu ya. Bahwa sains ini dulu berkembang dari awalnya dari filsafat. Oh iya, ya memang gitu. Tetapi pendekatan sains pada akhirnya memang berbeda dengan pendekatan filsafat gitu. Nah, tadi juga Mas Agus mengatakan bahwa yang namanya takdir itu ya tentu diambil dari otoritatifnya itu. Memang iya gitu. Pengetahuan manusia ini dalam waktu yang lama gitu ya. Itu dalam waktu yang lama itu yang disebut kebenaran itu memang authority based truth gitu ya. Kebenaran yang didasarkan atas otoritas itu. Siapapun yang ngomong kalau dianggap otoritatif, dianggap benar gitu.
Lama itu, meskipun ya secara ilmiah tidak terbukti atau bahkan salah gitu. Ya, dulu itu yang namanya sumber pengetahuan itu dalam jangka waktu yang lama manusia itu sumber pengetahuannya apa? Ya dukun, ahli nujum, ya kepala suku. Ini orang-orang yang paling anti bilang tidak tahu. Ditanya apa aja jawabnya ada meskipun ngawur. Itu adalah memang authority based truth gitu. Nah, tapi yang namanya sains itu tidak berdasarkan otoritas, berdasarkan fakta dan dari data terus dihitung-hitung, ada hitung-hitungan matematikanya gitu. Jadi yang namanya sains ini bebas nilai gitu. Bebas nilai. Seperti tadi yang disampaikan Mas Agus. Mas Agus tadi mengatakan takdir itu apa? Menurut Mas Agus takdir itu ini. Menurut Mas Agus gitu ya itu. Menurut yang lain-lain bisa sangat berbeda itu. Ya. Nah kalau misalkan A, B, C, D, E itu bertentangan satu sama yang lain kan nggak mungkin semuanya benar. Yang mungkin semuanya salah gitu. Mungkin loh ya. Ya, nggak mungkin semua kalau ada 10 pendapat dan 10 itu saling bertentangan, nggak mungkin 10-10-nya benar itu. Yang mungkin 10-10-nya salah itu. Tapi sekali lagi, sains itu tidak pernah peduli dengan yang namanya takdir itu ada apa enggak, siapa yang mentakdirkan, itu tidak pernah masuk dalam bahasan sains gitu. Siapa yang menciptakan alam, itu sains tidak pernah mengatakan demikian. Tidak pernah membahas yang demikian. Misalnya Big Bang. Sekarang teori yang dipegang adalah Big Bang. Pernah pada suatu saat, suatu masa, Big Bang itu jadi bahan olok-olokan gitu. Karena waktu itu yang namanya godfather-nya fisika dan matematika adalah waktu itu Einstein. Gitu. Einstein itu mengatakan bahwa alam semesta ini steady state, sudah seperti ini dari dulu gitu. Sampai dia mencipta atau menghitung-hitung ada tetapan atau konstanta alam semesta, universe itu ya. Untuk mendukung teorinya bahwa yang namanya dunia ini steady state itu. Ya, itu. Udah seperti ini sampai kapanpun ya seperti ini gitu. Itu menurut Einstein. Nah, pada saat itu ada seorang pembuat ya seorang fisikawan pembuat teleskop dan dia mengamati itu ya, mengamati galaksi, antar galaksi itu. Loh, galaksi ini saling menjauh loh gitu ya. Ya, saling menjauh. Berarti kalau dulu saling menjauh, sekarang saling menjauh, dulunya saling mendekat. Kalau dulunya dekat banget, berarti dulunya itu satu gitu. Dia punya teorinya didasarkan pada pengamatan bahwa yang namanya alam semesta, galaksi, satu galaksi dengan galaksi yang lain itu saling menjauh. Alfred Hubble, gitu ya. Tapi pada saat Alfred Hubble itu mempresentasikan penemuannya, dia dicaci maki, gitu ya. Ya bukan oleh Einstein sih, oleh pengikut-pengikutnya Einstein itu. Itu teori mercon gede itu ya, ledakan besar. Jadi teori Big Bang itu teori awalnya namanya olok-olokan itu. Hanya saja kemudian fakta-faktanya yang ada mendukung teori Big Bang gitu. Terus yang tadi disampaikan oleh Mas Agus dengan teliti, karena Mas Agus ini orang ahlinya ya dalam dunia seperti itu, bahwa gaya itu di dunia ini, di alam semesta ini ada 4 gaya itu. Dulunya lagi hanya 2 gitu ya. Dulunya lagi hanya 2 itu, sebelum menjadi 4 itu ada 2 gitu. Nah, tapi sains terus berkembang gitu ya. Sains terus berkembang. Misalnya kira-kira 20 tahun yang lalu itu astrofisikawan itu berdebat atau mencoba mencari sebetulnya alam semesta ini 10 miliar atau 20 tahun. 20 miliar tahun gitu. Lama-lama ini antara 10 sama 15 nih, nggak sampai 20 nih itu. Sekarang perdebatannya adalah alam semesta ini 13,7 apa 13,8 miliar. Jadi makin sempit gitu ya. Jadi itu adalah sains. Saya nggak pernah bahas siapa ini yang menciptakan alam semesta. Apakah ini Zeus atau Hera atau Apollo atau Amun-Ra atau Anubis. Nggak pernah gitu. Hanya saja kalau kemudian temuan-temuan sains baru bertentangan dengan doktrin-doktrin tertentu, itu adalah urusan lain gitu ya. Jadi kalau dari sudut pandang sains itu, pertanyaannya kalau misalnya apakah kita itu ditakdirkan, apakah takdir itu sudah ditakdirkan semua,
Sains nggak bahas itu sama sekali gitu. Sains itu bebas nilai gitu ya, bebas nilai. Sains hanya mengamati ada hal-hal yang ada gitu. Misalnya dalam hukum termodinamika kedua bahwa alam semesta ini dalam sistem yang tertutup itu cenderung acak-acakan gitu. Cenderung menjadi tidak teratur. Itu hukum termodinamika kedua ya. Entropi, ada entropi itu. Entropi itu membuat segala sesuatu itu cenderung tidak teratur gitu. Kecuali ada energi yang masuk sehingga itu membuat teratur. Nah, kehidupan ini adalah sistem yang terbuka gitu. Ya, entropi itu gini loh gampangnya ya. Entropi itu segala sesuatu itu cenderung tidak teratur gitu. Contohnya gini, kalau kita itu nonton TV atau duduk di kamar itu ya, di atas tempat tidur itu. Lama-lama spray kita itu acak-acakan itu. Nah, untuk merapikan spray itu kita memerlukan energi gitu ya. Untuk membuat spray itu rapi lagi, teratur. Kehidupan juga begini ya. Kehidupan ini karena kehidupan ini bisa menyerap energi, kehidupan di bumi ya, kehidupan di bumi yang ada mulai kira-kira 3,5 miliar tahun yang lalu, kehidupan yang pertama itu ada, itu adalah membuat sebuah sistem terbuka. Kehidupan itu bisa menyerap energi itu ya dari luar untuk kepentingannya dia, sehingga kehidupan ini cenderung menurunkan entropi itu, menurunkan entropi. Nah, kehidupan itu seperti itu. Selama ini yang kita dapat energinya dari mana? Ya dari matahari, nggak dari mana-mana itu. Kehidupan ini energi yang kita ambil dari matahari semua, bahkan sekarang itu ya, untuk menjalani kehidupan kita sehari-hari. Sekarang ini ya, kalau dibandingkan dengan nenek moyang kita pemburu pengumpul dulu, sehari mereka itu rata-rata manusia itu ya menghabiskan 30.000 kalori sehari. Ya. 8.000 kalori sehari. Sehari itu manusia rata-rata nenek moyang kita pemburu pengumpul itu menghabiskan 8.000 kalori sehari. Sekarang saat ini gitu ya, satu orang manusia rata-rata menghabiskan 300.000 kalori sehari. Untuk apa? Loh ya untuk ini listrik, untuk mobilnya itu. Ya, kita internetan ini ya juga perlu kalori itu. Dan kalori yang kita pakai sekarang ini dari mana? Hampir semuanya dari matahari. Contoh listrik kita dari mana? Dari diesel. Gitu. Dieselnya dari mana? Dari fosil gitu ya. Dari solar. Solarnya dari mana? Dari fosil. Fosilnya mengunturkan energi dari mana? Ya dari plankton dan dari yang sudah ribuan tahun yang lalu, jutaan tahun yang lalu. Gitu. Dari mana mereka? Dari makan tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan dari mana? Lah, dari matahari mengumpulkan energinya. Itu sains membahasnya demikian gitu ya. Jadi apakah ini ditakdirkan? Lah, itu di luar bahasan sains gitu ya. Jadi kalau pertanyaannya saya sebagai seorang saintis dalam ini mewakili bahwa yang namanya apakah semua ditakdirkan, sains nggak peduli gitu. Siapa yang mentakdirkan? Dia nggak peduli juga gitu ya. Tapi kalau kapan mulai ada? Nah, itu ada dalam bahasan sains. Dan kemudian segala sesuatunya harus dijelaskan sesuai hukum-hukum alam itu. Seperti tubuh kita ini, tubuh manusia termasuk otak kita, itu disusun oleh bahan-bahan alam yang semua bekerja sesuai dengan hukum alam. Jadi dalam sains, dalam biologi itu nggak ada takhayul gitu ya. Jadi menjelaskan bagaimana cara kerja otak itu. Apakah kita punya free will atau tidak gitu ya. Nah, dalam kajian dalam sudut sains neuroscience yang terbaru, kita nggak punya free will gitu ya. Kita nggak punya free will. Bahkan bahwa keinginan kita beberapa saat sebelum keinginan muncul itu ada aktivitas di otak kita yang tidak kita sadari. Ya, jadi kalau kita membahas free will itu ada enggak gitu ya. Sains neuroscience terbaru mengatakan kita nggak punya free will gitu ya. Itu. Nah nanti kalau ada ketemu lagi yang baru, ya nanti. Pokoknya sekarang nggak ada, gitu ya.
Dasarnya itu. Kalau misalkan ada yang mengatakan kita punya free will, ya buktinya mana gitu. Itu yang namanya sains. Sains itu bukan seperti ini. Misalkan saya mengklaim saya punya handphone gitu ya. Mana handphonemu? Ini handphone saya. Nah, itu adalah cara kerja sains seperti itu. Yang misalnya yang mengklaim itu yang membuktikan. Saya punya handphone. Mana handphonemu? Ini handphoneku, gitu ya. Itu handphone. Bukan lantas saya punya handphone. Mana handphonemu? Ayo buktikan kalau saya nggak punya handphone. Ya itu sains tidak begitu caranya. Bukan kita mengklaim orang lain diharuskan membantah atau menyatakan bahwa klaim itu kita salah. Kalau saya yang mengklaim, saya yang harus membuktikan bahwa klaim itu benar adanya. Jadi begitu ya. Itu. Jadi kalau pertanyaannya apakah semua ditakdirkan, sains tidak membahas itu. Saya kembalikan begitu saja deh. Karena jawabannya udah jelas kalau bagi sains ya. Oke, terima kasih Dr. Yohasan. Tadi memaparkan pendapatnya perihal takdir melalui sudut pandang sains. Ternyata sains bertolak belakang dengan yang menjadi tidak bertolak belakang. Sebentar. Jangan dipelintir loh ya. Ini kebiasaan pelintir kata-kata ini. Tidak bertentangan. Tetapi sains itu tidak peduli masalah seperti itu. Ya. Tidak membahas itu. Tadi saya salah bicara tadi. Maksudnya tadi itu Pak saya tidak memperdulikan. Tadi Bapak menyampaikan seperti itu. Tidak. Sains tidak peduli. Bukan bertolak belakang, tidak peduli. Oke. Mas saya bertolak belakang apa yang menjadi tadi pembahasannya Bapak Agus Mustafa, begitu Mas saya. Lah Pak Mas Agus tadi kan jelas menjelaskannya dari sisi Islam dari sisi Mas Agus itu dari sisi Islam. Terus kemudian Mas Agus tadi itu berbicara kalau dari Al-Quran otoritatifnya ya dibahas dari Al-Quran gitu ya. Terus kemudian kalau itu sudut pandangnya itu misalkan tadi itu membahas mengenai sufisme, ya dari sufisme gitu. Nah saya dari sains, saya nggak peduli soal itu semua gitu. Ya. Oke, terima kasih Dr. Yohasan. Kembali ke ini ya, karena ini sesi polemik. Saat ini saya persilakan untuk Bapak Agus Mustafa untuk menanggapi apa yang telah disampaikan tadi oleh Bapak Dr. Yohasan. Saya persilakan Bapak Agus Mustafa. Ya, secara umum sih saya kira oke. Karena kan realitas ini bisa dipandang dari berbagai macam sudut pandang. Anda melihat meja di depan Anda, itu bisa dari depan, dari belakang, dari atas, dari bawah, kan begitu. Jadi ini kan soal sudut pandang, itu sebuah pilihan. Gitu loh. Meskipun yang terbaik itu adalah ketika kita bisa melihat secara secara komprehensif dan holistik. Kita bisa melihat dari depan, dari kanan, kiri, atas, bawah, sehingga dapat gambaran yang holistik. Jadi kalau kemudian misalnya di antara kita ini memiliki sudut pandang yang berbeda, saya kira itu memang sah-sah saja dalam sudut pandang saintifik yang objektif. Maka pendekatannya adalah empirik. Gitu. Dalam pendekatan spiritualitas atau spiritualism yang subjektif, yaitu pendekatannya berbeda lagi. Apakah subjektivitas itu selalu salah dan harus selalu objektif? Tidak selalu. Karena realitas itu sesungguhnya bukan cuma soal objektivitas, tetapi juga soal subjektivitas. Kenapa? Karena kita memandang semua fakta, realitas ini melalui manusia yang subjektif. Selalu ada kadar objektifnya dan ada kadar subjektifnya. Ya, jadi misalnya nih, Anda melihat sesuatu misalnya itu merah gitu ya. Merah menurut saya dan merah menurut Mas Feby itu bisa berbeda ketika dicoba dikonfrontasikan gitu ya. Bagi itu merah agak merah enggak, itu merahnya agak merah muda. Kenapa? Karena kita menggunakan alat yang namanya mata, gitu ya. Di mana itu menangkap getaran itu masuk diproyeksikan ke retina dan masuk ke pusat penglihatan di occipital lobe dan seterusnya, kemudian menjadi sebuah persepsi. Otak kita itu tidak pernah berhubungan langsung dengan realitas di luar diri kita.
tetapi selalu melalui panca indera. Karena itu ini sudah sebuah keniscayaan. Perbedaan-perbedaan dikarenakan alat monitornya, alat sensornya itu sebetulnya memiliki kualitas yang berbeda. Nah, di sains berusaha untuk mengobjektifkan itu dengan ukuran-ukuran dikuantifikasi dan sebagainya. Jadi ya memang ketika kita mengambil posisi sudut pandang yang berbeda ya hasilnya pasti berbeda. Satu itu. Yang kedua tadi terkait dengan entropi. Mas Rio tadi menyebut entropinya turun, sesungguhnya entropinya naik. Jadi benar, entropi itu adalah ukuran kekacauan, tingkat kekacauan. Jagat raya ini mengalami tingkat kekacauan yang terus naik, bukan turun. Jadi entropi itu dalam ukuran jagat raya itu terus naik, semakin kacau. Kenapa semakin kacau? Kalau ditelisik secara makrokosmos, itu dikarenakan jagat raya ini sedang mengembang. Jadi gampangannya begini, kalau saya punya kelereng 10, saya kumpulkan rapet, maka dia tertata, teratur. Tetapi kalau ini saya kembangkan, tambah renggang, maka tingkat kekacauannya itu semakin besar. Semakin renggang, tingkat kekacauannya semakin besar. Nah, karena jagat raya ini sedang mengembang, maka tingkat kekacauannya itu meningkat terus, bertambah terus. Jadi orang dari hidup menuju mati, sel-sel dari muda menuju tua, makanan dari segar membusuk, dan segala macam. Semuanya menuju pada tingkat kerusakan yang lebih tinggi. Karena apa? Karena jagat rayanya sedang mengembang. Tetapi kalau kita mengacu pada sebuah teori, katakanlah Big Crunch, ya, kebalikan dari Big Bang, bahwa jagat raya ini, tadi sudah digambarkan Mas Rio, ini diamati itu kan sedang mengembang tuh. Berarti kalau ini katakanlah 13,7, 13,8 miliar tahun yang lalu, 13 miliar tahun yang lalu lebih kecil, 12, 11, 10, 9, dan seterusnya, 2, 1, 0, dari titik singularitas. Maka semuanya ini dulunya kecil. Nah, karena dikompres dalam ukuran yang sangat kecil, kemudian tekanannya tinggi, suhunya tinggi segala macam, maka tidak stabil dan meledak. Ya, itu kurang lebih gambaran dari teori Big Bang itu. Mengembang, apakah ini akan mengembang terus, ataukah akan berhenti, atau akan runtuh? Ini menjadi perdebatan di sisi saintifik. Memang ada 3 kemungkinan. Open universe itu ini akan mencelat terus, mengembang, dan akhirnya mendingin mutlak, mengalami kehancuran, artinya kematian semua, tidak ada dinamika lagi, ataukah dia berhenti di suatu titik berosilasi, ataukah gaya gravitasi di pusat jagat raya itu lebih tinggi sedikit dibandingkan kekuatan ledakan awal itu. Kalau itu terjadi, maka jagat raya yang mengembang ini akan melambat berhenti, dan kemudian akan mengkerut kembali seperti saya melempar batu ke atas. Ini ada 3 kemungkinan, lepas keluar angkasa, berhenti geostasioner, ataukah kemudian ketarik lagi oleh gravitasi bumi. Nah, ada kemungkinan teori yang ketiga itu Big Crunch, itu akan runtuh kembali, mengkerut, dan kemudian hilang pada ketiadaan di mana dulu diciptakan, ya kalau dalam istilah Al-Quran, maka disitulah Allah akan memulai penciptaan baru lagi. Dulunya bersatu padu, dikembangkan, kemudian diruntuhkan lagi, dan seterusnya. Itu ada teori kosmologi, yaitu teori osilasi. Nah, yang saya ingin kaitkan tadi adalah entropi. Entropi itu meningkat terus, semakin kacau ketika ini berkembang. Tetapi ketika nanti ini kemudian mengkerut lagi, entropinya akan menjadi turun, menjadi tertata. Kalau dalam konteks agama, dalam konteks Islam, ya eskatologi atau terkait dengan kehidupan sudah mati, kenapa orang yang sekarang ini mati, prosesnya menuju mati, tapi nanti itu menjadi hidup? Ya karena entropi itu salah satu penjelasannya. Sekarang ini menuju pada kerusakan, menuju pada kematian, menuju pada kehancuran, karena jagat rayanya mengembang. Tapi kalau jagat rayanya mengkerut, nah itu nanti akan berbalik entropinya, sehingga akan terjadi, nah gitu ya. Nah, satu. Yang kedua terkait dengan entropi tadi, jagat raya secara utuh, ya bukan parsial, itu sebetulnya memiliki keseimbangan sistem yang tertutup.
menjadi terbuka, tadi dijelaskan Mas Rio, itu menjadi terbuka karena dilihatnya parsial, hanya di planet bumi dan matahari. Ini menjadi parsial. Tetapi kalau kita kaitkan seluruh jagat raya yang bisa sustainable selama belasan miliar tahun, itu tidak bisa tidak, ini ada keseimbangan holistik, keseimbangan universal, tetapi ada ketidakseimbangan lokal dan regional. Sehingga terbentuk planet, terbentuk tata surya, terbentuk galaksi dan sebagainya. Itu adalah ketidakseragaman lokal. Tapi kalau dijumlahkan seluruh ketidakseimbangan di jagat raya, itu hasilnya seimbang. Ya, jadi oke, itu tambahan dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Agus Mustafa. Saya persilakan untuk Dr. Rio Hasan menanggapinya. Iya, terima kasih Mas Agus. Dari awal saya juga tidak mengatakan bahwa alam semesta ini terus entropinya menurun. Bukan. Kehidupan ini menyerap energi sehingga entropi, menurunkan entropi dalam sistem terbuka kehidupan. Memang parsial gitu. Kehidupan kita cenderung rusak, iya, tapi dengan menyerap energi ke kehidupan kita bisa menurunkan entropi. Memang alam semesta itu cenderung entropi, cenderung kacau. Hanya saja kehidupan ini menurunkan entropi dalam parsial kehidupan tadi, sistem terbuka tadi. Jadi kehidupan yang saya sampaikan tadi adalah kehidupan ini adalah menurunkan entropi. Bahwa entropi yang diturunkan ini menyerap matahari. Ya memang kan energinya dari matahari kita serap gitu. Dalam hal ini, dalam sebuah sistem terbuka, kalau kita mendapatkan energi bisa menurunkan entropi. Menurun entropinya dalam sistem parsial memang benar. Karena yang saya sampaikan tadi kehidupan gitu ya. Itu yang pertama yang perlu saya sampaikan, bahwa yang namanya bahwa entropi yang saya sampaikan tadi itu adalah kehidupan ini membuat sistem tertutup menjadi terbuka, parsial. Oh iya, kenapa? Kalau kita ngambil energinya dari matahari, apakah mataharinya energinya berkurang kita ambil? Ya iya memang juga gitu. Bahwa alam semesta itu memang ya zero sum game aja istilahnya, permainan impas-impasan. Ya kalau saya hari ini mendapatkan $100, ada orang lain kehilangan $100, ya iya memang begitu, memang dunia ini seperti itu. Tapi yang saya sampaikan tadi bahwa yang namanya entropinya menurun itu dalam kehidupan, bahwa misalnya tahun 95 kita baru paham bahwa ada yang namanya telomere itu. Telomere kita temukan kapan? Pada saat ada domba doli lahir itu ya. Domba doli lahir itu adalah binatang pertama yang lahir karena cloning itu. Nah, domba doli lahir ini, pada saat domba doli lahir, saintis itu melihat ada fenomena di sini, ada sesuatu yang aneh itu. Kenapa? Biasanya yang domba lahir itu seger sehat gitu. Nah, ini doli ini kok penyakitnya sama penyakit domba-domba tua. Rematik. Penyakit-penyakitnya tua. Dan selnya itu, sel domba doli itu sama tuanya dengan sel induknya itu. Pada saat itu mereka mengamati, oh ternyata domba yang dilahirkan dengan seperti biasa, tidak seperti doli ini, telomernya lebih panjang. Oh ternyata telomer ini memendek. Tahun 95, saintis baru memahami bahwa telomer ini memendek. Telomer itu apa sih? Gitu. Kalau kita melihat kromosom itu, di ujung kromosom itu seperti tali sepatu itu loh. Di ujung tali sepatu itu ada lilitan plastik itu. Supaya apa? Supaya tali sepatu itu tidak brodol gitu ya. Nah, telomer juga begitu. Di ujung kromosom, kita punya 23 pasang kromosom itu, di ujungnya itu ada lilitan itu. Nah, makin lama setiap kali sel itu membelah, telomernya itu memendek. Begitu sampai sekitar 50 kali membelah, telomer itu sudah habis dekat, dan itu kemudian brodol gitu tuh ya, rontok. Seperti tali sepatu gitu. Nah, tahun 95 itu baru imajinasi liar manusia itu, loh berarti kalau telomer dipertahankan panjangnya, kita bisa nggak mati dong gitu ya.
Nah, akhirnya tahun 95 awal dari manusia itu mempunyai proyek besar dalam hal ini yang namanya Gilgamesh Project, menggapai keabadian manusia. Sampai sekarang jalan itu ya. Tapi ternyata untuk membuat manusia itu tidak mati atau binatang itu tidak mati, tidak hanya sekedar telomir. Ada 400.000 gen, gitu ya, 40.000 gen yang terlibat dalam hal ini, di dalamnya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, yang ketiga membahas mengenai realita tadi itu ya. Saya juga membahas realita gitu. Realita itu apa? Nah, karena saya dalam neuroscience nih ya. Neuroscience bagaimana kita memahami realita? Dalam neuroscience itu realita itu ada yang namanya realita objektif, realita subjektif, dan realita intersubjektif. Semuanya realita. Gitu. Bagi kita itu realita. Misalnya handphone ini. Handphone ini apa? Realita apa? Realita objektif. Setiap orang bisa melihat, terus kemudian dia mengobservasi dan mengkonfirmasi dalam saat yang sama. Ini realita objektif. Gitu. Ini cangkir, gini ini. Ini realita objektif. Gitu. Ini kunci itu realita objektif. Bumi ini realita objektif. Ada realita kedua, realita subjektif. Gitu. Apa itu? Misalkan nyeri, gitu ya. Nyeri, sakit gitu. Apakah nyeri itu ada? Ada. Kalau seorang dokter atau neuroscientist diminta menjelaskan nyeri itu bagaimana, ya di saraf di indera proprioseptik itu dia bisa menangkap apa yang namanya nyeri sebagai reseptor itu dia nangkap. Terus kemudian data kimia itu dilanjutkan dengan saraf nyeri itu ke yang namanya sumsum tulang belakang. Dari sumsum tulang belakang itu ke yang namanya tractus pilothalamikus ke talamus. Di talamus itu terus kemudian bersamaan dengan memori semua itu didefinisikan atau dipersepsikan sebagai rasa nyeri. Ada itu. Tapi kalau misalkan Mas Agus Mustafa itu datang ke saya, kontrol, dok, kepala saya sakit gitu. Saya itu tidak tahu loh dia bohong apa enggak gitu. Tidak tahu itu. Nah, yang dilakukan oleh dokter adalah mencari indikator-indikator kenapa Mas Agus ini sakit. Tetapi kalau saya tidak menemukan satu pun indikator bahwa Mas Agus itu sakit kepala, bukan berarti sakit kepala Mas Agus itu enggak ada ini. Nah, ini subjektif ini. Ini yang namanya realita subjektif dalam sudut pandang sains, neuroscience. Ada realita ketiga. Karena manusia itu mengembangkan kemampuan kognitifnya, ada realita ketiga. Apa itu? Yang namanya realita intersubjektif itu. Ada karena kita ada-adain gitu. Contoh Indonesia ini. Indonesia ini pernah nggak ada loh gitu ya. 17 Agustus 45 jam 7 pagi. Indonesia itu belum ada gitu. Jam 8 pagi belum ada. Jam 9 belum ada. Jam 10 gara-gara Pak Karno baca proklamasi di Pegangsaan Timur 56 itu. Mendadak ada Indonesia ini ya. Dan kemudian ada orang yang rela mati demi Indonesia yang 2 jam yang lalu nggak ada itu. Itu namanya realita itu seperti Indonesia, Malaysia gitu ya. Jawa Timur itu dulu pernah nggak ada, sekarang jadi ada. Nah, suatu saat nggak ada lagi, ya nggak apa-apa. Tetapi itu adalah realita intersubjektif yang kita buat sendiri. Ada di mana? Di otak kita gitu. Dolar misalnya. Itu adalah realita rupiah itu. Itu realita intersubjektif, yo. Itu adalah realita dalam sudut pandang sains gitu ya. Jadi kalau tadi memang Mas Agus tadi berbicara bagaimana kita melihat dari sudut pandang, iya memang itu. Nah, tapi menurut sains itu ya, sains murni lah ya, bukan sains yang dicocok-cocokkan dengan keyakinan, enggak. Bahwa Mas Agus tadi itu mencoba memberikan argumentasi logis dari keyakinannya, fine, enggak apa-apa itu. Orang lain yang punya keyakinan berbeda menggunakan sains untuk berargumentasi secara logis, enggak apa-apa, terserah. Tapi itu bukan sains itu ya. Bahwa kemudian penemuan sains, ini loh penemuan sains ini cocok dengan keyakinan saya, ya terserah, nggak apa-apa itu. Tapi sains itu sendiri tidak punya kepentingan untuk menyalahkan atau membenarkan keyakinan, enggak gitu. Apabila ada temuan sains
yang mendukung sebuah keyakinan atau bertentangan dengan sebuah keyakinan itu juga di luar kehendak sains itu sendiri. Sains itu tidak punya arah gitu. Kalau ada penemuan-penemuan dalam baru terhadap sains yang mendukung keyakinan tertentu, lo ya terserah itu. Itu di luar kepentingan sains, gitu ya. Thank you. Oke, terima kasih Dr. Yuhasan telah begitu apik ya menyampaikan gagasannya tadi. Karena memang seksi polemik telah selesai, kita beralih ke sesi tanya jawab antara komunikan dan komunikator. Gitu. Ini udah ada yang banyak sekali masuk pertanyaannya. Saya persilakan dahulu ke salah satu peserta, Novi Ratna. Saya persilakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Agus Mustafa, Pak Rio, mohon maaf ya, ini nggak pakai kamera karena aduh sinyal di sini jelek banget. Ini perdebatan yang menarik sekali. Kalau saya secara pribadi, saya sepakat dengan Pak Rio kalau sains itu harus bebas nilai. Itu saya sepakat sekali gitu. Kalau sainsnya itu sendiri itu harus bebas nilai. Tapi untuk pemanfaatan sainsnya yaitu memang pasti akan terpengaruh oleh nilai-nilai ya. Nah, ada satu persoalan yang saya lihat antara sains dan agama ini gitu, menyangkut dengan nilai-nilai yang ada. Saya sendiri melihat kalau di Indonesia kebanyakan orang-orang Indonesia tuh dia lebih istilahnya cocok logi gitu. Jadi setiap ada teori sains, lalu orang-orang banyak yang bilang ini di Al-Quran udah ada kok gitu. Nah kalau menurut saya ini tuh sesuatu yang bahaya karena yang namanya sains itu suatu saat tadi Mas Rio bilang pasti akan berubah gitu, pasti akan berkembang, ilmu pengetahuan itu akan berkembang gitu. Yang dulu benar bisa jadi kemudian di masa yang akan datang bisa jadi salah. Misalnya bumi datar. Dulu orang-orang meyakini bahwa bumi datar dan itu didukung oleh agama gitu. Nah, kemudian kenyataannya setelah ilmu pengetahuan berkembang ternyata itu salah gitu. Bumi itu ternyata tidak datar, bumi itu ternyata bulat gitu. Nah, yang jadi persoalan itu kan ketika orang-orang yang mengait-ngaitkan dengan agama, cocok logi dengan agama, kemudian itu jadi mengundang pertanyaan orang-orang kan gitu. Loh, kemarin katanya menurut agamamu katanya memang benar gitu, bumi itu datar. Nah, sekarang kenyataannya kok salah, berarti agamamu salah gitu. Nah, itu bahayanya kalau misalnya dicocok-cocokkan gitu antara sains dengan agama gitu kan. Karena sains yang tidak bebas nilai itu bahayanya seperti itu. Mohon maaf gitu. Itu Ibu Novita karena waktu singkat bisa langsung inti pertanyaannya. Iya, bentar. Tapi kalau saya lihat yang dilakukan oleh Pak Agus Mustafa itu sebaliknya gitu, bukan mencocok-cocokkan. Jadi ada dua antara dicocok-cocokkan antara sains dengan agama gitu, tapi agama itu juga bisa jadi inspirasi gitu. Al-Quran itu bisa jadi inspirasi untuk ilmu pengetahuan itu. Nah, ini yang saya lihat dengan yang dilakukan oleh Pak Agus Mustafa gitu. Itu aja sih pendapat saya. Terima kasih, Mas Moderator. Terima kasih ya. Ini berpendapat ya, bukan bertanya. Ayo, kita ini beralih lagi. Ada banyak sekali yang ingin bertanya ini. Mungkin saya akan mempersilakan, tetapi mohon ke peserta untuk langsung ke inti pertanyaannya aja ya, karena waktu sangat singkat. Saya persilakan dari pihak Justinus, saya Nova Arianto, saya persilakan. Halo, selamat siang. Oke. Dok, sebenarnya kalau saya melihat kan sains kan basicnya sebenarnya empiris sama positivisme dok ya. Tapi pengamatan dalam sains itu banyak banget menunjukkan adanya pola-pola yang terhubung antara tiap elemen gitu dok ya. Kayak misalnya kita lihat pola faktal atau mungkin di sosiologi ada kayak law of big number. Ya
pertanyaan saya itu apakah bukan kalau kita definisikan takdir itu sebagai suatu hal yang di luar dari kemampuan kita, tapi mengandung pola-pola yang sudah deterministik, apakah bukan sains itu malah mendukung takdir dalam definisi itu, Dok ya? Jadi takdir sebagai pola-pola deterministik dalam semesta gitu, Dok. Atau Pak Agus juga. Itu sih pertanyaan saya, bukankah kalau dalam konteks itu sebenarnya mendukung ya? Oke. Terima kasih. Sekali lagi, kalau ada temuan sains itu yang terus kemudian mendukung keyakinan tertentu, itu ya kebetulan aja itu. Karena sains itu tidak pernah mencoba memastikan keyakinan tertentu atau kemudian dia membuktikan bahwa keyakinan itu salah. Nggak pernah seperti itu gitu ya. Bahwa yang namanya semuanya, misalnya sains itu berkembang itu tidak untuk membantah keyakinan tertentu atau untuk mendukung keyakinan tertentu, tidak itu. Karena sains itu berkembang kalau kemudian dia menemukan fenomena tadi ya, fenomena itu sesuatu yang kok nggak biasanya ya gitu. Kok nggak bisa dijelaskan. Nah, penjelasannya itu harus ilmiah gitu. Bahwa ada misalkan, sains itu nggak apa-apa, bilang nggak tahu itu nggak apa-apa gitu ya. Nggak tahu gitu. Memang misalnya bagaimana terjadinya alam semesta ini? Oh, ya nggak tahu, tapi kita tahu sedikit. Gini nih kira-kira gitu ya. Gitu. Bukan lantas, oh ini diciptakan oleh genderuwo yang maha kuasa. Enggak begitu caranya berpikir sains gitu ya. Sains misalkan gimana alam semesta itu awalnya gitu. Mulai dari yang namanya Einstein mencoba mengilmiahkan alam semesta bagaimana itu ya. Terus kemudian sampai sekarang itu ada yang namanya M-teorinya Stephen Hawking gitu ya. Mengatakan alam semesta ini ada sekitar 10⁵500 alam semesta paralel yang berbeda gitu ya. Di M-teorinya itu perkembangan dari string teori berkembang terus gitu ya. Berkembang terus. Tapi tidak dalam rangka membantah keyakinan atau membuktikan keyakinan. Tidak itu. Kalau seandainya, kalau kebetulan ada fakta-fakta sains yang bertentangan dengan keyakinan atau mendukung keyakinan, itu di luar tujuan dari sains itu sendiri gitu ya. Bahwa yang disampaikan oleh penanya yang pertama bahwa yang namanya sains itu nanti yang benar itu menjadi salah, ya enggak juga. Banyak sains yang masih berkembang, tapi ada sains yang sudah final, 2+2 sama dengan 4. Sampai onta nanti bungkuknya 3, 4 ya tetap 2 gitu. 2+2 ya sama dengan 4 gitu. Ada hal-hal yang sudah baku yang tidak akan berubah menurut sains gitu ya. Tapi ada sains ini berkembang. Kenapa ya? Pengetahuan kita memang sekarang itu batasan-batasannya iya, tetapi kalau dibandingkan pengetahuan kita dengan 100 tahun yang lalu itu jauh berkembang gitu. Misalnya pengetahuan kita tentang bagaimana mengatasi penyakit itu jauh berkembang. 100 tahun yang lalu itu, 100 tahun yang lalu pada saat terjadi pandemi flu Spanyol gitu. 15% penduduk dunia mati itu. Mati. 15% penduduk dunia itu mati. Kenapa? Lah kita belum tahu yang namanya antibiotik, kita belum tahu namanya transfusi gitu ya. Nah, sekarang itu 100 tahun kemudian, senjata kita untuk menghadapi pandemi itu sudah sangat banyak. Memang pandemi kali ini juga meluluhlantakkan sendi-sendi kehidupan manusia, tapi yang mati sekarang ini 5 juta gitu ya. Dibandingkan 7,8 miliar itu nggak sampai 0,01% itu. Ya, nah ini yang dikatakan bahwa yang namanya tapi kalau sains itu cenderung deterministik, lah sains nggak membahas itu gitu ya. Biasanya yang ngomong-ngomong begini ini filsafat, gitu, orang-orang filsuf itu. Memang filsafat itu, saya sendiri gemar filsafat, tapi untuk hiburan gitu, bukan untuk mencari jalan keluar gitu. Misalnya, bagaimana mengatasi pandemi? Pakai filsafat? Ya enggak lah itu ya. Ya pakai ilmu pengetahuan gitu ya. Tapi kalau filsafat itu hiburan, ya memang saya pakai hiburan karena filsafat itu memang seringkali filsafat itu mempertanyakan hal-hal yang tidak ada jawabannya gitu. Sementara agama itu menjawab hal-hal yang tidak ada pertanyaannya. Itu untuk hiburan juga bagi saya, nggak apa-apa gitu. Bahwa agama-agama tertentu seperti tadi ya, misalnya Mas Agus ini
menggunakan sains modern untuk memberikan atau mencari alasan-alasan rasional untuk keyakinannya, fine, itu nggak apa-apa itu. Keyakinan yang lain juga melakukan hal yang itu, nggak apa-apa gitu. Tetapi itu apakah sains untuk itu? Enggak, gitu ya. Enggak. Bahwa sains digunakan ya terserah gitu. Sains itu bebas nilai 2 tambah 2 sama dengan 4 itu bukan karena jujur, ya memang 4 gitu. Mana ada guru matematika bilang, anak-anak 2 tambah 2 berapa? Ayo jawab yang jujur. Kan nggak ada gitu. Ya memang 4 itu bukan karena jujur gitu ya. Karena memang sains itu bebas nilai. Dan kalaupun sains itu digunakan untuk, misalnya tadi itu ya, istilahnya itu tadi cocokologi itu untuk memberikan mengambil sebagai diambil sebagai alasan logis itu ya, penjelasan logis atau argumentasi logis untuk keyakinannya, terserah. Tapi itu bukan sains. Oke, terima kasih Dr. Yohasan telah menanggapi tadi. Saya berlanjut ke satu pertanyaan lagi ya ini. Tapi saya bacakan di kolom chat karena memang udah banyak banget yang bertanya. Tapi ini saya khususkan kepada Bapak Agus Mustafa untuk menjawabnya. Ada satu pertanyaan dari Herudin. Ia bertanya, bagaimana jika bahasa tidak pernah ada? Apakah memori kolektif dan takdir tidak akan pernah ada dalam ingatan? Saya persilakan Bapak Agus untuk menanggapi. Gimana? Tolong diulang, agak berebet tadi suaranya. Kalau bagaimana jika bahasa tidak pernah ada, apakah memori kolektif dan takdir tidak akan pernah ada dalam ingatan? Saya persilakan untuk menanggapi. Ya, oke. Sebelum menjawab itu, tadi saya ingin memberikan gambaran sedikit tentang antara agama dan sains tadi ya, untuk mendudukkan persoalannya karena terkait dengan saya menggunakan cara itu ya untuk memahami segala realitas. Jadi begini, selama ini kan orang mempertentangkan tuh antara agama dengan sains. Seakan-akan agama tidak bicara sains sehingga ini harus agama yang mana dulu gitu ya. Agama yang mana dulu. Kalau di dalam Islam, maka Al-Qur'an itu tadi sudah disinggung Mbak siapa yang bertanya. Itu justru memotivasi, mendorong kita untuk melakukan pengamatan, melakukan penelitian. Jadi namanya itu ayat-ayat kauniyah kalau di dalam Al-Qur'an. Ada ayat kauliyah, tekstual, ada ayat kauniyah. Diperintahkan untuk memahami langit, untuk memahami bintang, memahami bumi, memahami hujan, petir, yang lebah, semut, unta, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas sama'i kaifa rufi'at dan seterusnya. Apa kalian tidak mengamati, mengobservasi bagaimana unta itu diciptakan, bagaimana langit ditinggikan, bagaimana gitu ya. Itu banyak sekali, ada 800-an ayat yang mendorong. Jadi bagi Islam itu sesungguhnya pengamatan sebagai bagian dari metodologi sains itu bukan hal yang terpisah gitu ya. Itu bukan hal yang terpisah. Semua ilmu itu bagi Islam itu adalah menjadi alat untuk memahami kitab sucinya. Bahasa, apakah bahasa Arab itu dulu diciptakan untuk membenarkan agama? Ya enggak. Ya bahasa ya dikembangkan sesuai kepentingan bahasanya, tetapi dikuasai untuk memahami isi Al-Qur'an, kitab suci. Apakah ilmu sejarah itu dibentuk, diciptakan untuk membenarkan agama? Ya enggak. Tetapi kita harus memahami ilmu sejarah itu supaya kita bisa memahami informasi dari dalam kitab suci. Apakah ilmu astronomi, ilmu kedokteran, ilmu fisika, dan semuanya itu, sains itu, disusun untuk membenarkan atau menyalahkan agama? Ya enggak memang. Tetapi agama Islam, Al-Quran, memberikan dorongan supaya kita memahami semua itu dan digunakan sebagai ilmu alat untuk memahami kebenaran yang menurut agama ada kebenaran yang holistik, bukan kebenaran parsial. Nah, bergantung kita mau mengambil sudut pandangnya yang mana. Misalnya tadi Mas Rio mengambil sudut pandang, kalau kita bicara kehidupan, maka itu adalah sistem terbuka, kan gitu. Ya benar dalam sudut pandang parsial. Tetapi kalau kita lihat dalam sudut pandang yang lebih besar, menjadi tidak benar. Karena ini ada kekekalan, hukum kekekalan energi, yang energi itu sebenarnya cuma tadi itu disebut zero
zero sum game ini. Hilang di sini, keluar di sana, begitu. Jadi sistem alam tidak terbuka. Sistem alam itu tertutup, cuma terbuka lokal yang kalau dijumlahkan seluruhnya itu menjadi nol. Nah, ketika ini dianggap sebagai sistem tertutup seperti itu, maka muncul pemikiran bahwa dari mana ini dulu sistem tertutup ini diignisi oleh siapa, distarter oleh siapa. Nah, itu masuk ke wilayah penjelasan atau pendekatan agama. Ada sesuatu, entah nyebutnya genderuwo, entah nyebutnya Tuhan, entah nyebutnya apa, tetapi ada satu kekuatan yang sangat cerdas, yang sangat berkuasa, sangat mengetahui segala macam itu, yang membuat jagat raya yang sistem tertutup ini menjadi beroperasi, karena ada yang menstarter gitu ya, dan seterusnya ya. Jadi itu adalah salah satu apa yang ingin saya sampaikan, bahwa memang bergantung pada kita memilih angle-nya. Mau membatasi diri di sini, ya dapat segini, membatasi ini, ataukah mau melihat meja ini berkeliling, monggo, kan gitu. Bisa dari kanan kiri, kalau dari kanan kiri ya yang dari kanan sama dari kiri pasti berbeda. Yang dari depan, dari atas berbeda. Oke, itu biasa saja, itu realitas yang ada di sekitar kita. Yang kedua, terkait dengan agama tadi, jadi bahwa saya menggunakan sains untuk memahami, gitu ya, sains untuk memahami agama. Bukan kemudian memisahkan, itu tidak ada di dalam Al-Quran keterpisahan secara sekuler antara agama dengan sains itu. Karena sains itu adalah pengamatan empirik yang diperintahkan oleh Al-Quran untuk mengamati segala macam ciptaan supaya tahu ada sesuatu di balik itu. Oke, ini panjang kalau diteruskan, tapi itu satu hal yang tadi kepikiran saya ingin saya sampaikan. Yang kedua, terkait dengan pertanyaan tadi, kalau bahasa itu tidak pernah ada, nah ini kita jadi berandai-andai ya. Rada angel berandai-andai. Jawabannya pasti juga berandai-andai. Seandainya bahasa itu tidak ada, apakah kita punya memori tentang, ya seandainya mungkin ya nggak ada. Karena kita bicara seandainya, dan ini menurut Mas Rio ya tidak saintifik. Ini ada di wilayah filsafat yang berandai-andai, tetapi tidak di wilayah saintifik. Pada faktanya, gitu kan, ya ada semua ini. Dan karena itu kita harus memformulasi itu menjadi sebuah kesimpulan. Jadi agak repot ketika ditanyakan seandainya saya tidak bisa menjawab. Gitu ya. Oke. Oke, terima kasih Bapak Agus setelah menanggapi tadi. Teman-teman, mohon maaf karena memang waktu kita terbatas. Untuk di akhir sesi ini, saya ingin menyampaikan. Saya boleh menanggapi soal bahasa tadi itu? Oke, bentar Pak. Ini ada sesi closing statement. Di sini bisa membahasnya selama 5 menit, selama 5 menit setiap pembicara. Saya persilakan. Oke, mengenai bahasa tadi itu, memang manusia dalam hal ini Homo sapiens itu paling kompleks mengembangkan bahasa, melebihi manusia-manusia yang lain ya. Kita punya paling tidak sekarang kita mengenal 10 spesies manusia. Ya, Homo sapiens ini salah satunya aja di antara 10 spesies yang kita kenal sekarang. Yang baru terakhir kita temukan adalah Homo luzonensis ya, tahun 2019. Ternyata ada spesies lain di antara manusia ini. Dan manusia itu mengembangkan bahasanya, iya, bahasa verbal ya dalam hal ini yang disampaikan tadi, bahasa verbal. Ya, kenapa kita mempunyai bahasa verbal? Gitu? Karena kalau bahasa verbal kita itu berkembang sekitar 200.000 tahun yang lalu karena kita memanfaatkan api, gitu ya. Dengan memanfaatkan api ini, kalau kita dari mana kita tahu jejak-jejaknya? Kita mempelajari dari neuroscience ya, dari otak itu. Mulai kapan sih manusia itu mengembangkan bahasanya dari layer per layer di otak itu kita bisa memperkirakan kira-kiranya itu kapan manusia itu mengembangkan bahasa yang makin kompleks ini. Ya. Dan sebetulnya kalau kita tanya, kenapa manusia itu berbahasa makin kompleks? Karena manusia itu berhasil atau secara tidak sengaja ya sebetulnya ya, terus kemudian memanfaatkan api gitu ya. Dengan api ini manusia itu, tanpa api manusia itu harus mengunyah 8 sampai 10 jam sehari untuk melanjutkan kehidupannya. Mengunyah gitu ya. Ya daging itu kalau dikunyah manusia sehari ya lama gitu ya. Untuk ditelan untuk hidup seterusnya gitu ya. Tapi dengan adanya api, manusia itu menghemat waktu mengunyah. Gitu.
sehari 2 sampai 5 jam sehari gitu ya. Sehingga manusia punya spare waktu gitu ya. Ngapain? Lah yang ngobrol gitu ya. Nah, manusia juga seperti itu ya. Pada saat malam-malam sebelum kenal api ya manusia meringkuk di pojok-pojok gua gitu ya. Setelah mengenal api, ya, mereka mengelilingi api unggun gitu ya. Ngapain? Lah yang ngobrol gitu. Sehingga dalam waktu ratusan ribu tahun manusia itu mengembangkan bahasanya. Gitu. Dan bahasa ini tadi yang membuat manusia punya realitas ketiga tadi. Ngada-ngadain yang nggak ada. Gitu. Jadi memang ya tadi, takdir itu apa? Ya realitas ketiga tadi. Intersubjektif reality gitu ya. Di antara orang-orang yang sepakat ya tadi itu. Seperti contoh Mas Agus tadi. Mas Agus mengambil sudut pandang Al-Quran. Apa berarti di luar Al-Quran salah? Ya enggak gitu ya. Enggak itu. Ratusan manusia punya keyakinan yang lain yang kemudian mengambil ilmu pengetahuan atau sains itu untuk mendukung keyakinannya itu. Agama-agama lain, terus kemudian kitab suci yang lain, apakah mendadak terus lantas salah kalau kemudian ada kitab suci yang satu? Ya enggak juga gitu ya. Ya, tidaklah lantas kemudian primbon ini terus ada satu primbon lantas kitab suci yang lain salah itu. Enggak itu. Ini ya sumber inspirasi iya itu. Bahwa kemudian kalau misalkan saya sebagai penganut primbon terus kemudian mengambil argumentasi logis terhadap primbon saya, ya sah-sah saja. Tetapi itu bukan sains. Dan primbon saya itu ada karena saya berbahasa. Jadi kalau ditanya, apakah kalau kita itu tidak sampai mempunyai bahasa dan kita tidak tahu tentang takdir? Oh iya, benar gitu ya. Bahkan itu ya, misalkan ya, kera-kera hijau makaka itu ya, yang dipakai topeng monyet itu, apakah mereka mempunyai bahasa verbal? Punya. Gitu. Mereka punya kira-kira 100, setiap kelompok berbeda ya, 100 sampai 200 kalimat perbendaraan gitu ya. Tetapi karena mereka ya belum berkembang seperti kita ya, manusia ini yang dalam waktu sekitar 200.000 tahun ini terus kemudian mengembangkan bahasa verbal, kita sampai akhirnya punya itu apa namanya takdir itu ya. Nah, dalam teologi Islam pun ya, misalkan ada aliran Jabariyah dan Qadariyah itu bertentangan satu sama yang lain itu. Apakah salah satunya itu harus benar? Ya enggak, sampai sekarang itu ya masih ada yang seperti itu ya. Bahwa yang terus kemudian salah satunya itu memakai argumentasi ilmiah untuk mendukung keyakinannya, itu sah-sah saja. Tetapi ya tidak lantas itu adalah tujuan dari sains. Jadi kalau pertanyaannya apakah manusia itu mempunyai yang namanya tadi itu realita ketiga, realita intersubjektif itu karena kita mengembangkan bahasa. Ya, kita mengembangkan bahasa sehingga kita mempunyai realita ketiga, yaitu realita intersubjektif. Terima kasih. Oke, terima kasih Dr. Yohasan. Saya persilakan untuk Bapak Agus Mustafa closing statement-nya selama 5 menit. Ya, baik. Saya ingin kembali ke tema besar kita yang menjadi judul dari pertanyaan atau dijadikan pertanyaan yang dijadikan judul dalam tema kita. Apakah segala sesuatu itu sudah ditakdirkan? Gitu. Dalam sudut pandang saya, ya ditakdirkan. Apa itu takdir? Ditetapkan. Apakah ada penjelasan ilmiahnya? Ya, kita melihat dalam realitas ilmiah bahwa jagat raya ini memiliki ketetapan-ketetapan, ya, spesifikasi desain yang kita tidak bisa membantahnya. Ada ruang, ada waktu, ada materi, ada energi, ada besaran-besar itu, ada informasi. Itu adalah dalam bahasa Al-Quran itu adalah takdir, ketetapan. Dalam bahasa ilmiah itu adalah parameter atau ya variabel jagat raya. Kemudian apakah punya aturan yang jelas? Ya. Yang di situ ada efek dari gaya-gaya fundamental yang 4 tadi atau disebut Mas Rio tadi menjadi 2, bahkan sesungguhnya 1 saja dulu ya jagat. Sebetulnya segala sesuatu ini penampakan dari sesuatu yang 1 saja, tetapi kadang-kadang nampak menjadi A, menjadi B, menjadi C. Makanya ini dalam teori kosmologi dan teori gaya. Ini muncul namanya grand theory ya dari Stephen Hawking, dan kemudian salah satunya ada ulama Islam yang mendapatkan hadiah Nobel yaitu Profesor Abdus Salam, yang dia mempersatukan gaya-gaya itu. Dulu gaya listrik dan gaya
magnet itu dianggap berbeda. Tetapi ternyata bukan, ini penampakan dari satu gaya saja. Maka disebutlah gaya elektromagnetik. Gitu. Nah, Abdus Salam kemudian menemukan, apakah gaya elektromagnetik dengan nuklir lemah itu berbeda? Ya, itu penampakan saja pada kondisi yang berbeda. Ternyata kalau ditarik ke ujungnya, ya, ke masa lalu atau ya ke proses sejarah terbentuknya gaya itu, maka itu sesungguhnya satu saja. Maka dia dapat hadiah Nobel itu. Menyatukan antara gaya elektromagnetik dengan gaya nuklir lemah yang disebut sebagai elektroweak. Gitu. Apakah ini nanti akan bersatu dengan gaya nuklir kuat? Trennya begitu, dan para ilmuwan meyakini itu, tetapi belum bisa membuktikan itu. Apa nanti bersatu dengan gaya gravitasi? Iya, maka disebutlah sebagai grand theory ya, atau unification theory, karena sesungguhnya semua ini berasal dari satu saja. Tapi poin penting yang ingin saya sampaikan adalah jagat raya ini memiliki parameter dan variabel-variabel yang menjadi ketetapan spesifikasi desain jagat raya yang kita tidak bisa mengutak-atik itu dan mengubah itu. Dan itu persis kata Al-Quran, sunatullah itu tetap dari dulu sampai nanti, tidak bisa berubah atau tidak ada yang bisa mengubah. Karena itu kita bisa merencanakan terkait dengan membuat pesawat terbang itu, kalau sampai gravitasi itu perilakunya tidak bisa diprediksi, berubah-ubah, ya kita nggak bisa merencanakan. Bikin gedung pencakar langit, termasuk di bidang medis untuk pengobatan, itu ada pola ya. Jagat raya baik pola benda mati, pola kehidupan, pola sosial, pola itu ada pola-pola. Itulah yang dalam sudut pandang agama Al-Qur'an atau Islam khususnya itu yang digambarkan sebagai takdir qadar. Nah, manusia diberi ruang untuk melakukan usaha-usaha, tetapi hasilnya nanti kata Al-Qur'an juga ya, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, kan gitu. Allah tidak akan mengubah keadaan yang sudah terjadi sampai kita melakukan sebuah usaha, memasukkan energi untuk melakukan perubahan secara parsial ya, dalam sistem terbuka termodinamika parsial tadi, untuk melakukan perubahan. Siapa yang menetapkan? Ya Tuhan. Wah, ini panjang, tetapi poin yang ingin saya sampaikan adalah bahwa selain ketetapan yang sudah jelas-jelas bisa diprediksi, bisa diperhitungkan, bahkan bisa ditiru, bisa gitu ya, itu ada upaya-upaya. Yang ini bersifat deterministik, yang ini bersifat ya boleh disebut indeterministik, tetapi perpaduan antara keduanya, antara sesuatu yang sudah given dengan sesuatu yang diusahakan, itu menjadi takdir. Takdir hari ini ditetapkan, misalnya saya tadi kaya misalnya, tapi kemudian saya melakukan sesuatu yang merusak sunatullah, sehingga pantas kaya itu dirusak menjadi miskin. Nah, itu kan sebab akibat saja yang kemudian terjadi, bahwa hasil bahwa takdir satu itu bisa berubah menjadi takdir dua, menjadi takdir tiga, dan seterusnya sampai akhir hayat kita. Ya, jadi saya mengembalikan ini kepada tema dasar atau tema besar kita, apakah semua itu ditakdirkan? Iya, tetapi takdir itu bukan determinisme, karena tidak ada determinisme aslinya, itu nggak ada di jagat raya. Indeterminisme juga nggak ada. Itu cuma khayalan saja ilmuwan sekuler yang memisahkan dikotomis ekstrim kanan, ekstrim kiri. Pada dasarnya nggak ada. Hitam putih, hidup ini tidak hitam putih, tapi kromatis, gitu. Merah, jingga, kuning, hijau, biru, ungu, dan saling. Nah, disitulah fungsinya konsep takdir yang diajukan oleh agama Islam, bahwa manusia itu sudah ditetapkan sebagiannya deterministik, tetapi diberi ruang untuk berikhtiar, berusaha, supaya dia bisa menghasilkan dengan usahanya itu takdir satu ke takdir yang lebih baik dan lebih baik. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan sebagai closing statement. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Agus telah menyampaikan ini tadi tanggapannya. Teman-teman sekalian, karena memang ini di akhir acara, saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada kedua pembicara hari ini yang telah berkenan menjadi pembicara. Dan saya memohon maaf jika ada kesalahan. Saya sendiri izin mengundurkan diri. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Oke. Terima kasih Mas Febi yang telah